Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam acara Menagetem Kasih Makassar untuk saling menopang dan menguatkan melalui doa dan refleksi firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kau memperkenankan kami melihat dan menyaksikan menikmati hari baru karunia-Mu. Tentu juga berkat yang baru dari Tuhan hadir hari ini. Untuk melanjutkan kehidupan hari ini menjalani aktivitas, sejenak kami memohon dan meminta perkenaan Tuhan, dan bahkan untuk merenungkan, merefleksikan firman-Mu sebagai tuntunan dan pegangan hidup. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntun dan arahkan pikiran kami ya Roh Kudus, supaya benih firman-Mu yang hendak kami dengar, kami mengerti dan pahami, menjadi kekuatan semangat baru menjalani kehidupan hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pokok firman Tuhan hari ini Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman ini dalam kisah jemaat mula-mula dalam menangani dan mengatasi masalah yang timbul, sungut-sungut yang berbuah sukacita dan berkatnya. Saudara, gereja adalah organisme yang hidup, dinamis. Oleh sebab gereja adalah persekutuan orang-orang yang menyembah, bersekutu dan melayani, bertumbuh, memberitakan Injil Kristus. Namun juga bahwa gereja yang hidup dinamis dan berkembang ini juga tentu membutuhkan organisasi yang tertib dan teratur supaya aktivitas pelayanan berjalan dengan baik. Sebab jika tidak, kehancuran akan terjadi, bahkan kekacau balauan akan terjadi. Inilah yang dihadapi oleh jemaat mula-mula dalam tahun-tahun permulaan gereja. Pada saat jemaat masih kecil dalam jumlah, tentu urusan pelayanan belum banyak, dan para rasul tentu masih bisa menangani berbagai pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik pemberitaan firman, pengajaran firman maupun pembagian makanan setiap hari kepada mereka. Namun ketika jumlah jemaat semakin berkembang, persoalan pun datang. Apalagi jemaat yang multi etnis, yang terdiri dari berbagai latar belakang, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Karena itu tidak heran
Sebagaimana yang kita baca dalam perikop ini, bahwa ada masalah muncul di tengah-tengah jemaat sebab seakan-akan ada diskriminasi pembagian jatah makanan kepada para janda Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar, dan nanti masa-masa tuanya baru kembali ke Yerusalem. Mereka ini biasanya disebut Yahudi diaspora, dan secara khusus janda-janda itu sudah otomatis miskin, dan mereka ini tentu dipelihara oleh gereja, diberi makanan setiap hari. Dan pola ini juga dianut gereja dengan meneruskan tradisi di sinagoge Yahudi. Pada dalam pelayanan di sinagoge Yahudi setiap minggu ada pengumpulan dana yang dikenal dengan sedekah. Lalu dana ini dikumpulkan dan diteruskan atau dibagi-bagikan ke orang miskin untuk membeli makanan. Menurut catatan perikop yang kita baca bahwa ada indikasi pembagian makanan kepada janda-janda orang Yahudi yang datang dari luar atau pendatang ini agak diabaikan, yang membuat saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi ini keberatan, bersungut-sungut terhadap para rasul. Mungkin para rasul tidak sengaja, karena mereka terlalu fokus pada pemberitaan Injil sehingga dia mungkin sudah lalai memperhatikan kebutuhan jemaat yang semakin bertambah itu. Nah, menghadapi situasi yang demikian, dan kita perhatikan sikap para rasul ini. Para rasul segera menanggapinya dengan mencari jalan keluar, memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu memberikan saran. Sebagaimana dalam perikop ini, pilihlah di antara kamu 7 orang yang terkenal, baik, memiliki karakternya baik, penuh roh dan hikmat, supaya para rasul mendelegasikan tugas ini tanpa mengganggu tugas pokok mereka. Jadi para rasul menanggapi masalah ini dengan luar biasa. Sebab kalau tidak ditanggapi dengan serius, sungut-sungut ini bisa memecah belah jemaat, bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Dan usul ini diterima baik. Lalu ada nama-nama yang disebutkan tadi, diantaranya ada nama Nikolaus orang Yahudi, kemudian ada Stefanus, Filipus, dan beberapa mereka. Mereka berbeda-beda, tapi mereka satu dalam tujuan yang sama untuk pelayanan ini. Nah, bisa saudara, apa respon dan apa hasil, apa dampak dari kebijakan yang ditempuh oleh para rasul? Hasilnya luar biasa. Di akhir perikop yang kita baca tadi, ada 3 yang diungkapkan sebagai hasil dari pelayanan, dari kebijakan menghadapi masalah dan mengelola masalah yang muncul. Pertama, firman Allah makin tersebar. Yang kedua, jumlah murid, bukan jumlah orang Kristen, jumlah murid Yerusalem bertambah. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri. Hasil akhir dari kebijakan yang luar biasa, yang dikelola dengan serius sesuai dengan kehendak Tuhan. Besar saudara, melalui uraian perikop ini, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita baik pribadi, sebagai pejabat-pejabat gerejawi maupun dalam hidup persekutuan, dalam rumah tangga? Yang pertama adalah bahwa perlakuan dan perhatian yang berbeda itu seringkali memicu munculnya masalah dalam hidup, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan persekutuan. Kalau ada orang yang seakan-akan diabaikan, maka ini akan menimbulkan sungut-sungut dan bahkan keberatan. Dan ini bisa menjadi potensi terjadinya perpecahan dalam jemaat. Karena itu ketika ada muncul yang ini, jangan dibiarkan, diatasi dengan cepat. Sebagai orang tua misalnya, kalau ada di rumah, kalau ada sungut-sungut di antara anggota keluarga, maka tentu ditanggapinya dengan baik. Yang kedua adalah dalam menentukan pilihan, prioritas pilihan memang tidak mudah. Apalagi kalau menyangkut masalah kebutuhan jasmani dan rohani. Ini yang kita baca dalam perikop ini, bahwa para rasul diperhadapkan dengan pilihan. Apakah dia terus-menerus memberitakan firman, mengajarkan firman, atau juga melayani meja. Dan ternyata dari 2 kebutuhan ini, dua-duanya tetap menjadi pilihan, tetapi dengan cara yang berbeda. Para rasul tetap memberitakan firman sebagaimana tugas pokok yang mereka terima.
tidak boleh terganggu karena memang harus memberitakan firman saat itu. Tetapi juga pelayanan meja, kebutuhan jasmani anggota jemaat juga tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Karena itu mereka bersama-sama dengan anggota jemaat mencari akar masalahnya, lalu mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah para rasul mendelegasikan tugasnya kepada 7 orang, sama dengan tugas mereka. Sama derajatnya, cuma fungsinya yang berbeda. Satu memelihara kehidupan rohani jemaat, satu memelihara kehidupan jasmani jemaat. Nah, yang ketiga, melalui pergub ini, saudara, secara khusus bagi para hamba-hamba Tuhan, para pejabat-pejabat gerejawi, sikap para rasul dalam menanggapi sungut-sungut, dalam menanggapi masalah, perlu menjadi perhatian dan pelajaran kita bersama. Pelajaran khususnya dalam menangani dan mengelola masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah jemaat. Bagaimana kita menanggapi berbagai masalah yang muncul secara serius tanpa harus kehilangan identitas dan bahkan prioritas pelayanan di tengah-tengah kehidupan. Bukan tidak mungkin pelayanan-pelayanan kita sepanjang waktu, lebih lagi dalam situasi pandemi corona. Tentu banyak keluhan di antara jemaat. Ada yang mengeluh dengan pola pelayanan, dengan berbagai bentuk model. Tetapi sebagai pelayan-pelayan, sebagai pejabat gereja, tentu kita harus bijaksana untuk tidak mencari kambing hitam dari masalah ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah dengan bijaksana mencari masalahnya, melibatkan orang dan mendelegasikannya, lalu tetap fokus pada tugas tanggung jawab utama kita. Jangan mencari kambing hitam di tengah-tengah masalah yang tengah kita hadapi. Tetapi carilah akar masalahnya dan jalan keluar dengan melibatkan berbagai pihak untuk bersama-sama memikirkan masalah ini. Yang terakhir adalah kita sadar bahwa selama kita masih di dunia ini, gereja bagaimanapun, selama dia hidup di tengah-tengah dunia yang fana, tentu akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Dari dalam berbagai karakter, berbagai pikiran, pendapat, pandangan, sikap dan seterusnya. Dari luar sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Tetapi belajar dari gereja perdana, maka hal yang terpenting bagi kita ialah bagaimana kita mengelola masalah itu dengan baik dan benar sesuai dengan konteks dan masalah yang muncul. Setiap masalah punya jawaban tersendiri. Dan tentu tidak akan bisa sama dengan masalah-masalah yang lain ataupun di tempat yang lain. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan tentu memiliki peran dalam menata kehidupan persekutuan ini. Karena itu mari dengan hati yang peka, peduli dan respek terhadap pergumulan, keluhan dan masalah yang muncul, supaya dampaknya akan terasa sebagaimana yang dialami oleh gereja mula-mula. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami hampiri hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan sejenak refleksikan firman-Mu untuk kehidupan kami setiap hari. Bahwa firman-Mu hari ini mengajar kami untuk terus menerus peka dan respek terhadap masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga kami maupun dalam kehidupan persekutuan. Jika ada sesuatu masalah, tentu ada akarnya. Dan melalui refleksi firman-Mu, melalui sikap dan kebijakan yang diambil oleh para rasul, kiranya menjadi pelajaran bagi kami untuk respek dan sungguh-sungguh menanggapi sungut-sungut, supaya tidak menjadi alat perpecahan di tengah-tengah jemaat, supaya tidak menjadi alat yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, kehidupan keintiman, kerukunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu. Ini yang Bapak berdoa untuk kehidupan jemaat sehari ini. Tentu mereka sudah bersiap-siap untuk menjalani aktivitas hidup. Ada jemaat-Mu yang sudah memungkinkan bekerja di luar rumah, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di berbagai instansi pemerintah, perusahaan, bahkan berbagai aktivitas usaha mandiri yang dikelola oleh jemaat-Mu, membuka usaha-usaha sendiri.
untuk memulai hari ini. Berkati mereka Bapa, lawat dengan kuasa-Mu, supaya jemaat-Mu semangat, yakin, optimis, bahwa yang diperjuangkannya, usahanya, jerih lelahnya, tidak ada yang sia-sia jika dilandasi dengan iman kepada-Mu. Berkati seluruh jerih lelah mereka Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang masih di rumah, kiranya Tuhan akan selalu hadir menyapa mereka, memberikan semangat dan pengharapan bahwa saatnya Tuhan akan memulihkan dan berkarya, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, pekerjaan maupun kehidupan anak-anak kami. Di dalam rancangan-Mu ya Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menata dan mengatur sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kendati pun di hadapan kami sulit oleh karena pandemi corona, namun yang tidak kelihatan dan yang belum kami pikirkan sekalipun, kami percaya Tuhan akan menyiapkan dan merancangkannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang waktu dan khususnya hari ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus, pelihara dan lindungi jemaat-Mu sehari ini, entah di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja, berjumpa dengan begitu banyak orang di tengah-tengah wabah virus corona mewabah di mana-mana. Lindungi mereka Tuhan, luputkan dari penyebaran virus ini sehingga mereka tetap aman, nyaman, sehat. Pada akhirnya kehidupan akan kembali normal sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati semua yang sudah terlibat di tengah-tengah pelayanan program Mana KTM Klasis Makassar, baik para hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta, Badan Pekerja Majelis Klasis, tim multimedia dari Badan Pekerja Majelis Klasis, diberkati dalam hidup pribadi maupun dalam hidup keluarga. Berkati seluruh anak-anak kami Bapa yang sementara mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Kami percaya mereka akan tetap menjadi anak-anak generasi-generasi yang Tuhan persiapkan untuk suatu kehidupan yang penuh harapan di tengah dunia ini. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur dan penyerahan diri sepanjang hidup hari ini. Kami sampaikan semuanya demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Gembala yang setia. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, demikian program Mana KTM Klasis Makassar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.